Halo para sahabat Mandiri Industri, salam Mandiri Industri. Video kali ini kita membahas cara membuat acian putih, beserta juga kita membahas fungsi untuk bangunan yang bernama kornis atau kompon, dan juga plamir powder, yang sudah kita bahas cara membuat di video sebelumnya. Juga plamir powder yang juga sudah bahas di video sebelumnya ya. Walau ketiga produk ini bahannya sama, tapi beda takarannya. Karena disesuaikan fungsi untuk bangunan yang sama-sama untuk finishing. Jadi jangan di-skip-skip videonya, agar tidak salah paham dan mengerti solusi bila Anda ada permasalahan dalam produk. Maka dari itu para sahabat Mandiri Industri, subscribe channel ini dan klik loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Kami akan selalu menayangkan cara produk-produk industri dalam volume kecil, dan Anda hanya tinggal mengkalikan saja untuk menjadikan volume yang diinginkan. Harapan saya, Anda bisa mempraktekkan dan menjadikan peluang usaha. Yang pertama, perbedaan fungsi atau kegunaan kornis kompon, plamir, dan acian secara singkat ya. Kornis atau kompon digunakan sebagai perekat dan pembentuk awal untuk memasang list atau ornamen serta mengisi ruang-ruang besar. Bila plamir digunakan untuk finishing halus, menutup pori, dan menutup kembali retak-retak rambut sebelum pengecatan. Acian putih digunakan sebagai lapisan akhir dinding atau plafon untuk meratakan permukaan luas dan menghasilkan hasil putih yang keras. Yang kedua, perbedaan ciri rumus senyawa kornis, plamir, dan acian putih saya terangkan secara singkat saja ya. Kornis atau kompon, semen putih pemakaian sedang atau tinggi, paling sedikit 30 sampai dengan 30%. CaCO3-nya yang kasar bisa juga sedang, sekitar 300 sampai 500 mes, nggak ada masalah. RDP sedang saja pemakaiannya, 10 gram sampai dengan 15 gram per kilonya, karena yang dibutuhkan kekuatan untuk perekat atau pengisian tebal. Plamir CaCO3-nya sangat halus, pemakaiannya tinggi, 60 sampai 90%. Semen putih rendah, pemakaiannya 40 sama dengan 90%, juga kebalikannya. RDP lebih tinggi, 10 gram sampai dengan 30 gram per 1 kilogramnya. Karena kegunaannya sangat halus, mudah diamplas untuk finishing. Bila acian putih, semen putih paling tinggi 50 sampai dengan 90%, CaCO3-nya sedang, RDP rendah 5 gram sampai dengan 10 gram. Karena kebutuhannya keras dan kuat untuk bidang dinding luas. Semua resep ditambahkan 30 gram gipsum para sahabat Mandiri Industri. Kalau perbedaan karakteristik antara komis, plamir, dan acian putih ini secara singkat ya, kalau kornis kompon itu daya rekatnya tinggi, bisa diaplikasikan tebal untuk pemasangan ornamen dan pengisian ruang besar. Bila plamir sangat halus, mudah diamplas, elastis, cocok untuk finishing detail sebelum dicat. Bila acian putih keras dan kuat untuk meratakan dinding luas, namun lebih kaku dan berisiko retak rambut jika terlalu tebal. Jadi perbedaan pemakaian kornis, plamir, dan acian putih secara singkatnya, kornis kompon ini biasanya dipakai untuk merekatkan dan membentuk list, memasang profil, serta ornamen dalam tahap pemasangan. Bila plamir dipakai untuk menghaluskan dan menutup cacat kecil pada kornis, ornamen, atau sebelum dicat, dinding sebelum dicat itu. Kalau acian putih dipakai untuk finishing permukaan dinding atau plafon luas agar rata dan keras. Sampai di sini semoga para sahabat Mandiri Industri mulai paham ya perbedaan antara plamir powder, acian putih, dan kornis atau kompon. Kalau masih ada yang bingung atau mau tanya, langsung tulis aja di komentar. Insya Allah saya balas satu persatu biar sama-sama mengerti. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu cara mencampur acian putih dengan benar. Saya juga akan menjelaskan cara membelinya secara online dan bagaimana menghitung biaya modalnya. Di sini sudah saya siapkan semen putih yang saya beli di marketplace.
Kalau lihat gambarnya, pasti para sahabat Mandiri Industri tahu aplikasi apa ya. Kalau saya sebutkan nanti kena denda saya. Kalau ada yang tanya, tulis aja di komentar ya. Cara menulis di pencarian sama ya, yang seperti saya tulis di nama bahan, yang seperti ini. Pasti Anda menemukannya. Semen putih ini saya membelinya per kilo 2.995, anggap saja 3.000. Jadi karena pemakaian 550 gram, hitungan modalnya 1.650. Ini cara menghitungnya, 3.000 dibagi 1.000 gram dikali 550 gram. Itu sama dengan 1.650. Jadi kita sikat aja ya biar cepat. Bahan yang kedua CaCO3-nya 400 gram. Saya membelinya 2.500 per kilogram. Pemakaian 400 gram, jadi hitungan modalnya Rp1.000. Bahan ketiga gipsum 30 gram. Saya membelinya per kilogram 3.890 karena pemakaian 30 gram, jadi hitungan modalnya 116 saja. Sekarang bahan keempat, polimer RDP 20 gram. Harga per kilogramnya Rp25.450, ketemu modalnya Rp509. Ayo kita hitung sama-sama, berapa modal per 1 kg acian putih ini? 1.650 ditambah 1.000 ditambah 116 ditambah 509 sama dengan 2.975. Gimana para sahabat Mandiri Industri? Sekarang itu sudah zamannya koperasi merah putih. Bila Anda membeli ini di toko bangunan, harganya 12.000. Sedangkan kalau Anda meraciknya sendiri kurang dari 3.000. Lihat para sahabat Mandiri Industri ya. Kalau Anda membeli di marketplace toko online ya, ini kalau Anda jual di marketplace, lihat ini. Dijual dengan harga 8.000 dan sudah laku 764 kali. Dan ini juga dijual 5.000 dan sudah laku 3.000 lebih. Bayangkan para sahabat Mandiri Industri. Kalau Anda yang jual ini, Anda sudah kantongi 6 juta lebih. Belum lagi Anda menjual plamir, perekat bata ringan, cat tembok, yang sudah saya terangkan di video sebelumnya. Anda ini adalah seorang pengusaha, para sahabat Mandiri Industri. Ayo kamu bisa berangkat. Cara mencampurnya kita tuangkan menjadi satu dalam plastik. Karena saya memproduksi sedikit, saya sudah terangkan di video sebelumnya bila Anda ingin lebih besar. Kemudian dikocok-kocok seperti ini agar tercampur homogen. Dan sekarang lihat hasilnya para sahabat Mandiri Industri. Kita aplikasikan langsung saja. Berakhirlah video ini, jangan lupa subscribe channel ini dan klik loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video-video berikutnya. Salam Mandiri Industri.